Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya harap di pagi yang indah ini kalian selalu berbahagia sehingga kalian mendapat kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita bersama-sama belajar tentang tema 7, subtema 2, yaitu muatan IPA. Sifat benda padat, cair, gas, dan perubahan wujud benda. Kalian kiranya sudah tahu bahwa wujud benda yang ada di sekitar kita itu ada 3, diantaranya wujud benda padat, wujud benda cair, wujud benda gas. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Contoh wujud benda padat yang ada di sekitar kita. Ada pohon, ada tanah, ada pensil, ada tas, ada buku, dan masih banyak lagi macamnya. Nah, benda padat ini mempunyai sifat khusus. Sifatnya yaitu 1. Memiliki bentuk, 2. Bentuknya tetap, 3. Zat penyusun sangat rapat, gaya tarik penyusun sangat kuat. Ini adalah zat penyusun benda padat. Kita lanjutkan ke benda cair. Contoh benda cair yang ada di sekitar kita ada air, kemudian ada kecap, ada sirup, ada bensin, pertamak, dan masih banyak macamnya lagi. Nah, sifatnya bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya atau tempatnya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menekan ke segala arah. 4. Kapilaritas, maksudnya meresap melalui celah-celah kecil. 5. Permukaan air selalu datar. Nah, ini adalah zat penyusun benda cair. Kita lanjutkan ke benda gas. Contoh benda gas itu ada asap, ada oksigen, ada minyak wangi, aroma, masakan, dan lain-lain. Ini adalah asap atau uap. Sifatnya yaitu bentuknya tidak tetap, menempati ruangan, 3. Menekan ke segala arah, 4. Bentuknya sesuai wadahnya, 5. Zat penyusun sangat renggang. Ini adalah zat penyusun benda gas. Nah, sudah ya, kita lanjutkan. Sekarang perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, suhu itu bisa berubah panas atau dingin. Air jika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es. Ini air, ini adalah es. Air adalah contoh benda cair. Kemudian es adalah benda padat. Jika perubahan wujud dari benda cair ke benda padat disebut membeku. Nah, peristiwa pembekuan ini adalah mengalami proses pelepasan panas. Es jika dibiarkan di ruang terbuka akan berubah wujud menjadi air. Es dibiarkan akan menjadi air. Es ini adalah contoh benda padat, air benda cair. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut mencair. Peristiwa mencair ini adalah melakukan proses penyerapan panas, yaitu mencair menyerap panas. Kita lanjut. Air jika dipanaskan lama-kelamaan akan berubah wujud menjadi uap. Ini airnya, kemudian ini uapnya. Air adalah benda cair, uap adalah benda gas. Perubahan wujud dari benda cair ke benda gas disebut menguap. Proses penguapan atau peristiwa penguapan ini adalah menyerap panas. Kita lanjutkan. Uap atau gas jika terkena udara dingin akan berubah menjadi air. Ini termasuk benda gas ya, uap itu benda gas.
Nah, ini adalah benda cair. Air itu benda cair. Dari benda gas ke benda cair disebut mengembun. Peristiwa pengembunan ini merupakan proses melepas panas atau pelepasan panas. Kapur barus atau kamper jika dipanaskan atau dibiarkan di ruang terbuka akan berubah wujud menjadi uap. Ini kapur barus, ini adalah uap. Kapur barus itu adalah benda padat, uap adalah benda gas. Perubahan wujud benda padat ke benda gas disebut menyublim. Peristiwa penyubliman ini membutuhkan proses penyerapan panas. Uap atau gas jika terkena udara dingin akan berubah wujud bisa menjadi stalaktit, stalagmit ya. Nah, ini uap atau gas. Nah, ini contoh stalagmit yang ada di dalam gua. Ini benda gas, contohnya benda padat. Nah, benda gas berubah wujud menjadi padat disebut mengkristal, nama lainnya menghablur, nama lainnya mendeposisi. Nah, peristiwa ini membutuhkan proses pelepasan panas. Nah, sekarang kesimpulannya bahwa suhu yang bisa berubah panas atau dingin bisa mempengaruhi perubahan wujud benda. Cair ke padat disebut membeku, padat ke cair disebut mencair. Cair ke gas disebut menguap, gas ke cair disebut mengembun. Padat ke gas disebut menyublim. Kalau gas ke padat disebut menghablur, mengkristal, atau mendeposisi. Mencair, menguap, menyublim termasuk proses penyerapan kalor atau panas. Membeku, mengembun, mengkristal termasuk proses pelepasan kalor atau panas. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.